Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Pada kuliah online kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis untuk menjelaskan salah satu bagian dari materi yang telah diajarkan. Pada video kali ini, saya mengambil materi komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisdiati dengan NIM 96-2019-027 dari kelas 2 PK2, program studi D3 Perbankan dan Keuangan, jurusan akuntansi, Politeknik Negeri Balikpapan. Pada perkuliahan sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu komunikasi, bagaimana komunikasi yang baik dan benar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang komunikasi dalam suatu lingkungan organisasi bisnis. Apa aja sih pokok materi yang akan saya bahas pada video kali ini? Ini dia. Yang pertama ada pentingnya komunikasi, kedua komunikasi formal dan informal, ketiga komunikasi menurut ruang lingkup, serta komunikasi lintas budaya. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Materi pertama, pentingnya komunikasi. Anita Roddick mengatakan, communication is the key for any global business, yang artinya komunikasi itu kunci dari segala bisnis yang ada. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan komunikasi, baik komunikasi dengan keluarga, masyarakat, teman, guru, dosen, maupun orang lain. Dan tentu saja komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis sangatlah penting. Organisasi terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai visi atau tujuan yang sama. Mereka melakukan berbagai misinya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dalam rangka mencapai tujuannya tersebut, sebuah organisasi akan melakukan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut dicapai melalui koordinasi dan juga interaksi serta komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika suatu organisasi ingin mencapai tujuan yang telah ditentukan, memerlukan adanya dasar dari komunikasi itu sendiri. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu komunikasi menurut ruang lingkup. Pada komunikasi menurut ruang lingkup terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi ataupun perusahaan yang terjadi hanya di antara orang-orang dalam organisasi tersebut saja. Sebagai contoh, komunikasi yang terjadi antara pegawai di suatu bank BRI. Contohnya teller dengan teller, teller dan CS, maupun pegawai-pegawai lainnya. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan pertukaran informasi yang terjadi antara organisasi dengan pihak luar, seperti kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Sebagai contoh, komunikasi pada suatu bank adalah ketika teller ataupun customer service sedang berbicara dengan nasabah dalam rangka pelayanan untuk melakukan kredit maupun pembukaan rekening tabungan. Oke, sudah paham kan bedanya komunikasi di internal dan juga komunikasi dengan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam, sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi dengan pihak luar dari organisasi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu komunikasi formal dan juga informal. Komunikasi formal dalam komunikasi lingkungan organisasi bisnis adalah komunikasi yang memperhatikan jabatan, kedudukan, atau hierarki posisi dari orang yang sedang berbicara. Pada komunikasi formal, ada komunikasi dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan juga horizontal. Komunikasi formal dari atas ke bawah adalah komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada di tataran manajemen atas mengirimkan pesan kepada bawahannya. Sebagai contoh, ketika seorang direktur di Bank Mandiri mengirimkan pesan kepada customer service untuk memberitahu kepada nasabah yang ingin melakukan legalisir buku rekening ditunda hari esok karena akan ada meeting dengan Bank Indonesia.
Selanjutnya, ada komunikasi formal dari bawah ke atas. Komunikasi ini berlangsung ketika bawahan mengirim pesan kepada manajemen di atasnya. Biasanya, komunikasi ini terjadi apabila bawahan ingin melaporkan tugas kepada atasannya. Sebagai contoh, customer service ingin melakukan pelaporan kepada manajer bahwa dapat sejumlah ATM yang sedang mengalami kerusakan, sehingga nasabah-nasabah yang ingin melakukan penarikan tunai melakukan komplain. Lalu, ada komunikasi formal horizontal. Komunikasi horizontal berlangsung di antara para karyawan ataupun pegawai yang memiliki kedudukan yang setara. Sebagai contoh, customer service berbicara dengan teller mengenai pelayanan nasabah hari ini. Selanjutnya, dalam komunikasi lingkungan organisasi bisnis, ada juga komunikasi yang informal atau tidak formal. Nah, komunikasi informal ini terjadi di sehari-hari kita, yaitu komunikasi saat istirahat, saat makan siang, saat coffee break, maupun sebelum memulai pekerjaan. Dengan jalur komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam organisasi tanpa melihat kedudukan, hierarki, jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Contohnya, manajer dengan kepala bagian, kemudian manajer dengan teller, manajer dengan customer service dengan kepala bagian, dan sebagainya. Mereka dapat berbincang masalah apapun di luar pekerjaan, sehingga membuat mereka rileks saat sedang istirahat dalam bekerja. Materi selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya. Menurut Bob Thiel, komunikasi antar budaya adalah suatu proses mengirimkan dan menerima pesan antar orang-orang yang latar belakang budayanya dapat membawa mereka mengartikan tanda-tanda verbal dan non-verbal dengan cara yang berbeda. Komunikasi lintas budaya biasanya terjadi karena adanya perbedaan verbal atau bahasa, non-verbal atau gerakan tubuh, kemudian aturan-aturan yang biasa pada daerah masing-masing, kemudian waktu pada suatu daerah. Sebagai contoh komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis, yaitu komunikasi lintas budaya adalah komunikasi ketika terjadi kerjasama antara Jepang dan juga Indonesia. Ketika dua orang tersebut akan melakukan komunikasi, terdapat tantangan yang besar yaitu bahasa. Nah, oleh sebab itu, ketika akan melakukan komunikasi lintas budaya, kedua orang pada gambar akan melakukan komunikasi menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, dari perwakilan dari Jepang akan menggunakan bahasa Jepang dan perwakilan dari Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan bahasa persatuan seluruh dunia, yaitu bahasa Inggris. Kenapa sih komunikasi lintas budaya ini perlu kita ketahui? Karena kita berada di negara Indonesia, di mana terdapat banyak pulau, banyak suku, banyak daerah, dan budayanya yang beragam, sehingga sangat memungkinkan apabila dalam suatu organisasi bisnis terdapat berbagai budaya-budaya yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kembali ke awal bahwa suatu organisasi akan mencapai tujuan. Komunikasi lintas budaya diperlukan untuk melakukan koordinasi dan juga interaksi antar orang yang ada di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami dan mentoleransi antar budaya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat memudahkan kita ketika telah terjun pada dunia organisasi bisnis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.